Hai semuanya, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa ada keluarga yang kayaknya dari generasi ke generasi tetap kaya, sementara banyak yang lain harus mulai semuanya dari nol? Kenapa ada orang yang lahir udah enak, sementara sebagian besar harus kerja mati-matian buat bisa hidup nyaman? Ini bukan cuma soal keberuntungan atau kebetulan semata. Ini tentang sesuatu yang disebut dengan generational wealth atau kekayaan lintas generasi. Generational wealth itu sederhananya adalah kekayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bisa dalam bentuk aset seperti tanah, properti, bisnis keluarga, investasi, atau bahkan hal-hal yang lebih nggak kelihatan seperti pendidikan finansial dan koneksi sosial. Kalau kita lihat orang-orang kaya yang tetap kaya dari generasi ke generasi, mereka nggak cuma mewariskan uang, tapi juga ilmu dan pola pikir yang bikin kekayaan mereka terus bertahan. Tapi kenapa kebanyakan orang gagal membangun generational wealth? Kenapa uang yang susah payah dikumpulkan satu generasi seringkali habis di generasi berikutnya? Ada banyak alasan yang bikin ini terjadi, dan kebanyakan nggak ada hubungannya sama takdir. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman soal cara mengelola uang dan aset secara bijak. Banyak orang yang sukses di satu generasi karena kerja kerasnya sendiri. Tapi mereka nggak punya strategi buat memastikan kekayaan itu bisa bertahan buat anak cucu mereka. Salah satu jebakan terbesar adalah gaya hidup yang berubah drastis begitu seseorang mendapatkan uang. Misalnya, seseorang dari keluarga sederhana akhirnya sukses dan punya banyak uang. Karena dulu hidupnya serba terbatas, begitu punya uang, dia merasa harus menikmati hasil kerja kerasnya. Ini wajar, tapi kalau nggak diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik, uang itu bisa habis sebelum sempat diwariskan. Apalagi kalau anak-anaknya nggak diajari bagaimana cara mengelola kekayaan dengan baik. Akhirnya, generasi berikutnya malah harus mulai semuanya dari nol lagi. Selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa meninggalkan warisan berupa uang atau aset aja udah cukup buat memastikan anak-anak mereka tetap sejahtera. Padahal, tanpa edukasi finansial yang benar, uang sebesar apapun bisa habis dalam waktu singkat. Ada banyak contoh kasus di mana anak-anak orang kaya menghabiskan harta warisan dalam beberapa tahun aja karena nggak tahu cara mengelolanya. Mereka nggak pernah belajar cara berinvestasi, cara mengelola bisnis, atau bahkan cara sederhana untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pendidikan finansial adalah salah satu kunci utama dalam membangun generational wealth. Orang tua yang benar-benar ingin memastikan anak-anaknya tetap sejahtera harus mengajarkan tentang uang sejak dini. Bukan sekadar bilang hemat, jangan boros, tapi benar-benar mengajarkan bagaimana cara menghasilkan, menyimpan, menginvestasikan, dan membelanjakan uang dengan bijak. Sayangnya, kebanyakan orang nggak pernah dapat pendidikan finansial dari kecil, baik di rumah maupun di sekolah. Akibatnya, mereka belajar dari pengalaman sendiri, yang seringkali penuh dengan kesalahan dan kegagalan finansial. Hal lain yang sering jadi penghambat adalah kurangnya perencanaan. Banyak keluarga yang nggak punya rencana keuangan jangka panjang, apalagi sampai memikirkan bagaimana kekayaan mereka bisa bertahan beberapa generasi. Misalnya, tanpa perencanaan warisan yang jelas, seringkali harta yang ditinggalkan malah jadi sumber konflik di dalam keluarga. Properti yang seharusnya bisa menjadi aset berharga malah terpaksa dijual karena ada perselisihan antar ahli waris. Bisnis keluarga yang seharusnya bisa berkembang malah bangkrut karena generasi penerusnya nggak siap atau nggak tertarik untuk meneruskannya. Ada juga faktor eksternal yang bikin sulit bagi banyak orang untuk membangun generational wealth, seperti ketimpangan ekonomi dan akses terhadap peluang yang nggak merata. Orang-orang yang lahir di keluarga kaya biasanya punya akses lebih mudah ke pendidikan berkualitas, jaringan sosial yang kuat, dan modal awal buat memulai bisnis atau investasi. Sementara itu, mereka yang lahir di keluarga yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan dasar, seringkali harus fokus pada bertahan hidup dulu, sehingga sulit untuk memikirkan strategi jangka panjang. Tapi bukan berarti membangun generational wealth itu mustahil bagi orang biasa. Ada banyak cara yang bisa dilakukan buat mulai membangun kekayaan yang bisa diwariskan, meskipun dari nol. Salah satu langkah pertama yang paling penting adalah mengubah cara berpikir tentang uang. Jangan cuma fokus pada menghasilkan uang,
tapi juga pada bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkannya. Belajar investasi, mengelola risiko, dan merencanakan keuangan jangka panjang bisa jadi langkah awal yang krusial. Selain itu, penting untuk mulai berpikir tentang aset yang bisa bertahan lama dan terus menghasilkan nilai. Misalnya, properti yang bisa disewakan, bisnis yang bisa diwariskan, atau investasi yang bisa terus berkembang. Jangan hanya mengandalkan gaji sebagai satu-satunya sumber penghasilan, karena itu nggak bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Cari cara untuk membangun sumber pendapatan pasif yang bisa terus berlanjut bahkan setelah kita nggak lagi aktif bekerja. Yang nggak kalah penting adalah memastikan bahwa anak-anak atau generasi penerus kita punya pemahaman yang cukup tentang cara mengelola kekayaan. Bukan hanya memberikan mereka uang, tapi juga membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan tersebut. Karena pada akhirnya, uang dan aset tanpa ilmu hanya akan menjadi angka yang cepat habis. Membangun generational wealth memang nggak mudah, apalagi kalau kita memulainya dari nol. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Dengan strategi yang tepat, perencanaan yang matang, dan edukasi yang baik, kekayaan bisa bertahan lebih dari satu generasi. Yang penting adalah bukan hanya bekerja keras untuk mendapatkan uang, tapi juga berpikir panjang tentang bagaimana uang itu bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Karena pada akhirnya, warisan terbaik bukan cuma tentang uang, tapi juga ilmu dan kebiasaan yang bisa ngebuat hidup jadi lebih sejahtera. Jadi, kalau kamu mulai mikir buat membangun generational wealth, jangan cuma fokus ngumpulin harta, tapi juga gimana cara ngejaga dan ngembanginnya. Mulai dari sekarang, sekecil apapun langkahnya, karena yang penting bukan seberapa besar warisan yang kamu tinggalkan, tapi seberapa lama warisan itu bisa bertahan. Masa depan nggak bisa diprediksi, tapi kamu bisa menyiapkan fondasi yang kuat buat generasi selanjutnya. Ingat, yang kita bangun hari ini bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat mereka yang datang setelah kita. Oke teman-teman, terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.